Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kali ini saya ingin berbicara agak serius sedikit tentang pertanyaan dari salah satu netizen. Beliau bernama Mas Muhammad Rizky Hidayat. Beliau bertanya, mengapa rakyat Malaysia masih bersikeras mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu? Wow, saya ketika membaca pertanyaan dari Mas Muhammad Rizky Hidayat ini, saya sempat terduduk. Saya akan mencoba menjawab pertanyaannya Mas Rizky ini berdasarkan pengalaman pribadi saya, berdasarkan hasil observasi saya. Jadi jawaban yang akan saya berikan ini adalah murni jawaban pribadi saya berdasarkan hasil observasi, ya mungkin berdasarkan pengalaman saya. Jadi bisa saja orang lain mempunyai observasi yang berbeda, pendapat yang berbeda, pengalaman yang berbeda tentu. Sebelum saya meneruskan video ini, saya ingin membuat disclaimer. Pertama, bahwa tidak semua orang Malaysia atau orang Melayu Malaysia seperti yang akan saya sebutkan di dalam video ini. Orang Malaysia yang saya sebutkan di dalam video ini adalah mereka yang bersikap ekstrim. Saya yakin dan percaya masih banyak rakyat Malaysia yang bersikap moderat, dan biasanya orang yang bersikap moderat ini merupakan silent majority. Kepada mereka yang langsung mencak-mencak, ngamuk-ngamuk walaupun setelah membaca disclaimer yang saya berikan, maka itu adalah pilihan pribadi Anda. Pertanyaannya Mas Rizky ini akan saya jawab. Jawaban ini agak panjang dan saya akan memberikan beberapa contoh nyata yang kita bisa lihat bersama. Mari kita berbicara tentang konsep dasar konstitusi antara dua negara ini. Konsep dasar konstitusi di Indonesia itu adalah satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Di Indonesia tidak ada suku ditinggikan dan tidak ada suku yang direndahkan. Semuanya sama. Semuanya bergabung menjadi satu bangsa yang disebut bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia yang dijadikan sebagai bahasa persatuan harus mempunyai syarat bahwa pertama, bahasa itu harus sederhana, dan yang kedua, bahasa itu harus bersifat netral. Bahasa Melayu Riau dipilih sebagai akar dari bahasa Indonesia karena Riau sama-sama dijajah oleh Belanda seperti daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Mengapa bahasa Melayu Riau dipilih? Karena bahasa Melayu Riau itu memiliki sifat egaliter dan lingua franca. Dan mengapa bahasa Jawa tidak dipilih sebagai akar dari bahasa Indonesia? Satu hal yang jelas bahwa kosakata di dalam bahasa Jawa itu tidak sederhana dan pilihan kosakatanya juga sangat kompleks. Sehingga kondisi ideal bahwa bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia itu harus bersifat sederhana dan netral tidak terpenuhi jika mengambil bahasa Jawa sebagai akar dari bahasa Indonesia. Malaysia atau lebih tepatnya Malaya pada tahun 1957 mempunyai konsep dasar konstitusi yang berupa yaitu satu negara Malaya, kemudian terdiri dari tiga bangsa yaitu bangsa Melayu atau pribumi, kemudian bangsa Cina dan bangsa India, dan bahasa Melayu dijadikan bahasa rasmi yang ada di Malaya. Bangsa Melayu atau bangsa pribumi mempunyai hak-hak istimewa yang tidak dimiliki oleh bangsa Cina dan bangsa India. Konsep dasar konstitusi dari kedua negara ini sangat berbeda, dan itu adalah sebuah konsekuensi logis dari kedaulatan dua negara yang berbeda, dan itu tidak akan pernah sama. Titik. Ketika Malaysia memerlukan tenaga kerja untuk pembangunan negaranya, maka pilihan yang paling efektif dan efisien kepada Malaysia adalah mengambil tenaga kerja dari Indonesia. Karena dari segi jarak dekat dan supply and demand bertemu. Sesederhana itu saja. Malaysia memerlukan tenaga kerja, Indonesia mampu menyediakan tenaga kerja. Supply and demand bertemu. Tenaga kerja yang didatangkan dari Indonesia ini adalah tenaga kerja yang bekerja di bagian pekerjaan-pekerjaan kasar, kemudian juga asisten rumah tangga atau pembantu rumah tangga. Mereka semua ini bekerja di Malaysia berdasarkan supply and demand tadi. Mereka bukan pengemis.
Karena kalau pengemis adalah mereka tidak bekerja dan mereka mengharapkan uang, meminta-minta uang. Tapi semua rakyat Indonesia yang datang ke Malaysia itu berdasarkan supply and demand, yaitu bekerja, bukan pengemis. Ada dua konsekuensi dari kehadiran tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Konsekuensi pertama adalah terdapat interaksi intensif antara rakyat Malaysia dengan tenaga kerja Indonesia. Konsekuensi kedua, terdapat perbedaan status sosial antara rakyat Malaysia dengan tenaga kerja Indonesia, baik secara hubungan kerja maupun bukan dalam hubungan kerja. Kedua faktor tersebut menghasilkan sebuah persepsi bahwa seolah-olah rakyat Malaysia atau sebagian rakyat Malaysia yang sudah berinteraksi secara intensif dengan rakyat Indonesia yang bekerja di Malaysia, di mana persepsi itu adalah mereka merasa sudah mengenal negara Indonesia. Mereka merasa sudah mengenal Indonesia secara keseluruhan, baik dari segi intelektualitas, baik dari segi keragaman suku-suku, dan juga dari segi karakter. Perbedaan status sosial menjadikan ada rasa yang satu merasa lebih tinggi, merasa lebih istimewa, merasa lebih baik. Generalisasi menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan diakibatkan pengalaman empiris yang mereka alami ketika mereka berinteraksi dengan rakyat Indonesia yang bekerja di Malaysia. Teman-teman mungkin sering membaca atau mendengar bahwa ada pernyataan seperti bangsa Indonesia itu bangsa babu, rakyat Indonesia itu IQ rendah, bangsa Indonesia itu tidak tahu diuntung, bangsa Indonesia itu tidak pandai berterima kasih padahal sudah ditolong oleh rakyat Malaysia. Bangsa Indonesia itu bangsa pengemis. Bahkan di kolom komentar YouTube channel ini, saya menemukan ada komentar dari netizen Malaysia yang mengatakan bahwa saya ini langau, saya ini lalat. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa saya ini Jawa Yahudi makan babi. Saya ketawa. Semua sumpah serapah itu semua dituliskan ketika mereka melihat video tentang perbandingan kosakata antara Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Kalau teman-teman memperhatikan, apa sih benang merahnya kalau kita baca semua lontaran sumpah serapah yang dituliskan di kolom komentar itu? Benang merahnya adalah merasa lebih tinggi, merasa lebih superior, merasa lebih istimewa, dan merasa lebih mulia. Semua rasa itu menjadi pembenaran kepada mereka untuk mengeluarkan sumpah serapah itu. Kepada saya pribadi, bahwa kalimat sumpah serapah itu sebenarnya sebuah indikator yang kuat bahwa ketika argumentasi logis tidak bisa mereka lontarkan, maka medan permainannya dialihkan agar rasa superior itu tetap ada pada diri mereka yang ekstrim ini, sehingga menghilangkan sifat beradab. Hal yang sering dilupakan oleh sebagian rakyat Malaysia yang bersikap ekstrim ini adalah bahwa hak istimewa yang mereka miliki itu hanya sebatas di dalam negara Malaysia saja, tidak melewati batas negara. Namun disebabkan karena mereka merasa sudah mengenal rakyat Indonesia, hasil interaksi mereka dengan para pekerja kasar, para pembantu rumah tangga, maka mereka menganggap mereka sudah mengenal rakyat Indonesia secara keseluruhan. Padahal kalau kita bicara statistik, anggaplah total 2 atau 3 juta bekerja di Malaysia, itu adalah kurang dari 1,5% dari total populasi Indonesia. Dan menyamakan yang kurang dari 1,5% ini sebagai sama dengan 100%, itu adalah cara upscaling yang layak untuk ditertawakan. Saya sering melakukan analogi seperti ini. Orang-orang yang ekstrim ini, mereka merasa di puncak gunung. Mereka melihat orang di bawahnya itu kecil. Tapi dia lupa bahwa orang yang di bawah itu juga melihat dia kecil. Rasa superior ini juga berimbas kepada bahasa. Sehingga rakyat Malaysia yang ekstrim ini bersikukuh mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu bahasa Melayu. Menidakkan fakta tentang konstitusi Indonesia yang menyatakan bahwa bahasa yang digunakan di Indonesia adalah bahasa Indonesia. Menidakkan fakta
tentang Sumpah Pemuda, di mana Indonesia mendeklarasikan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia, menidakkan fakta secara de jure bahwa Indonesia mengambil akar bahasanya adalah bahasa Melayu Riau, merasa pemilik satu-satunya bahasa Melayu di dunia ini, sehingga semua yang ada di Indonesia dianggap itu Melayu. Bahkan oleh mereka yang ekstrim ini, orang-orang Jawa yang beremigrasi ke Suriname itu dianggap sebagai diaspora Melayu di Suriname. Mereka yang ekstrim ini sering mengatakan bahwa bahasa Indonesia telah merusak bahasa Melayu. Dan mereka mengatakan bahwa bahasa Melayu yang mereka pertuturkan itu adalah bahasa yang masih murni, belum rusak seperti bagaimana bahasa Indonesia merusak bahasa Melayu. Benarkah demikian? Saya suka mengambil satu contoh yang sederhana saja. Apa kosakata sepeda dalam bahasa Melayu? Dalam bahasa Melayu ada kosakata kereta angin. Lantas apa yang terjadi? Bahasa Indonesia menggunakan kosakata sepeda, bahasa Melayu Malaysia menggunakan kosakata apa? Basikal. Jika memang bahasa Melayu Malaysia mempertahankan kemurnian bahasa Melayu itu sendiri, mengapa bahasa Melayu Malaysia tidak menggunakan kosakata kereta angin? Apa jawaban yang sering kita dengar? Oh, bahasa itu tidak statis, bahasa itu dinamis. Itu kan yang sering kita dengar jawabannya? Tepat sekali, dinamis. Mengapa bahasa Indonesia yang dinamis dan berkembang dengan cara Indonesia itu dianggap merusak kemurnian bahasa Melayu? Padahal bahasa Melayu Malaysia juga berkembang dengan cara dinamis dan mengikuti cara Malaysia, namun ada banyak kosakata pinjaman dari Indonesia, Belanda, Minang, Jawa, Sunda. Mengapa yang dituduh merusak bahasa Melayu itu bahasa Indonesia? Mengapa bahasa Indonesia tidak boleh dinamis, tapi bahasa Melayu Malaysia boleh dinamis? Mengapa bahasa Indonesia dianggap merusak bahasa Melayu ketika mengadopsi banyak kosakata dari suku-suku yang ada di Indonesia, tapi bahasa Melayu Malaysia tidak dikatakan merusak bahasa Melayu ketika mengadopsi banyak kosakata dari suku-suku di Indonesia juga? Mari kita bertanya, siapa yang sebenarnya merusak bahasa Melayu? Kembali ke pertanyaan Mas Muhammad Rizky Hidayat adalah mengapa ada yang masih bersikeras mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu bahasa Melayu. Saya mempunyai 3 poin yang ingin saya sampaikan berdasarkan hasil pengamatan saya, pengalaman saya, dan ini adalah pendapat pribadi saya. Apa 3 poin itu? Pertama, mereka yang ekstrim ini sebenarnya mereka nggak secure. Mereka ingin eksistensinya diakui. Mereka ingin dianggap besar, tapi malah berlawanan dengan catatan sejarah dan bukti-bukti sejarah yang ada. Kedua, penerapan superioritas yang melewati batas negara. Ketiga, pakai kacamata kuda, alias cara berpikirnya yang sempit. Apakah kita bisa mengubah persepsi orang-orang yang bersikap ekstrim ini? Nggak bisa, Mas. Biarkan waktu dan pengalaman hidup yang mengajarkan mereka. Semoga pendapat pribadi saya ini bisa menjawab pertanyaan Mas Rizky, hasil dari observasi atau hasil dari pengamatan saya, mengapa ada rakyat Malaysia yang ekstrim dan bersikukuh mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu bahasa Melayu. Silahkan dikomentari jika berkenan. Tetap sehat, tetap semangat. Dadah!